Jika merujuk pada jadwal yang sudah dirilis oleh KPU Republik Indonesia, penetapan perolehan kursi dan caleg DPR RI dan DPD RI harusnya pemirsa sudah dilakukan pada 31 Juli 2024, jadi 2 hari yang lalu. Namun ternyata ada penundaan yang dilakukan menanti gugatan di MK selesai ditindaklanjuti dan juga diputus. Kita akan ulas topik ini dalam Large siang hari ini. Jadi ini dia penetapan kursi caleg DPR dan juga DPD RI terpilih yang terpaksa tertunda. Pemirsa, kita lihat dari pemilu 2024 ini adalah perolehan suara tertinggi di pemilu 2024 di beberapa partai politik yang ada. Di kursi atau di urutan pertama itu diperoleh oleh PDI Perjuangan dengan angka yang mencapai lebih dari 25 juta suara sah. Kemudian disusul Partai Golkar, Gerindra, PKB dan juga Nasdem dengan perolehan 14.600.000 lebih suara. Ini adalah perolehan suara tertinggi di pemilihan legislatif 2024 dan tentu akan dinanti betul oleh partai politik bagaimana pembagian kursi dan juga caleg terpilih yang akan duduk di Senayan nantinya. Selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana sebenarnya perbandingannya ketimbang 2019 dan juga 2024 berbicara soal kursi di parlemen yang nantinya akan ditetapkan secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Nah, di sini ada bar-barnya mulai dari berapa perolehan kursi yang diperoleh oleh PDI Perjuangan. Di 2019 angkanya 128 kursi pemirsa, di 2024 ada 110 kursi. Yang mengalami kenaikan adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS juga mengalami kenaikan, PAN juga mengalami kenaikan. Sisanya mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan 2019 dan juga 2024. Ini adalah perbandingan yang kemudian harus diresmikan dan disahkan oleh KPU Republik Indonesia dalam penetapan perolehan kursi dan juga caleg terpilih DPR RI dan juga DPD RI yang harusnya dilakukan pada 31 Juli kemarin. Nah, pada saat kita sudah melihat kondisi seperti ini pemirsa, ada penyampaian maaf yang disampaikan oleh Ketua KPU, kita lihat. Jadi Muhammad Afifuddin tanggal 31 bulan 7 2024 pada saat seharusnya penetapan itu dilakukan, ia menyampaikan permintaan maaf. Ia mengatakan begini pemirsa, atas nama KPU kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih untuk kesempatan dan pemaklumannya. Kami menghormati prosesnya dan menunda penetapan sampai gugatan di Mahkamah Konstitusi selesai ditindaklanjuti dan juga diputus. Jadi ini adalah alasannya mengapa penetapan ini terpaksa ditunda. Pihak KPU RI masih menghormati gugatan yang dilakukan dan juga masih berjalan prosesnya di Mahkamah Konstitusi dan ini akan ditunggu ditindaklanjuti dan juga diputus. Itu adalah pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ketua KPU. Nah pemirsa, ngomong-ngomong Mahkamah Konstitusi kita lihat. Jadi ini adalah pemungutan suara ulang dan juga gugatan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, angkanya pemirsa, Mahkamah Konstitusi dalam pemilu kali ini mengabulkan 44 dari total 297 gugatan sengketa hasil pemilu 2024. Dari angka 44 itu, kalau kita bedah lagi, ada 6 gugatan yang dikabulkan seluruhnya dan ada 38 gugatan yang dikabulkan sebagian. Apa saja bentuk-bentuknya pemirsa? Kalau kita lihat ada berupa pemungutan suara ulang, kemudian penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, dan ini putus tergantung dengan gugatan di berbagai daerah dan di berbagai dapil. Ini adalah ranahnya Mahkamah Konstitusi. Nah, yang sedikit berbeda adalah ternyata pada 31 Juli 2024 pemirsa masih ada yang mengajukan gugatan sekali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah peta dari mana saja asal gugatan tersebut berasal. Kalau kita lihat pemirsa, pemohonnya adalah dilambangkan dengan simbol ataupun lambang logo partai. Jadi kalau di sini kita lihat di Bengkulu ada gugatan yang berasal dari PAN, kemudian di daerah Riau dari Golkar, di Sumatera Selatan juga dari Golkar, Partai Nasdem juga melakukan gugatan di DKI Jakarta. Nah pemirsa, dan PSI juga tidak kalah ada di Papua menyampaikan satu gugatan lagi dan ini semuanya disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jika Anda ingin mengecek lebih lanjut sebenarnya terkait dengan gugatan yang disampaikan ini bisa diakses di laman mkri.id dan itu diperlihatkan bagaimana
tanggal 31 Juli ada 7 gugatan yang masuk kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dan inilah alasan mengapa nantinya gugatan tersebut harus dinantikan, sudah selesai diputus dan ditindaklanjuti, baru akan direspon KPU dengan penetapan bagaimana perolehan kursi dan caleg terpilih untuk DPR RI dan juga DPD RI. Sejauh ini kita lihat lagi pemirsa, apa saja sebenarnya contoh-contoh PHPU yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari sekian banyak kasus yang diselesaikan Mahkamah Konstitusi, saya ambil 2 contoh kasus. Yang pertama ada pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD RI di Provinsi Sumatera Barat. Ini diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi dan juga KPU melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon anggota DPRD di Gorontalo, Dapil Gorontalo 6. Ini alasannya adalah soal keterlibatan perempuan. Nah, inilah yang kemudian menjadi gugatan-gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi dan harus kita nantikan bagaimana putusannya supaya nanti bisa direspon lagi oleh KPU seputar penetapan perolehan kursi dan juga caleg terpilih baik DPR RI dan juga DPD RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.